Halo, dan selamat berjumpa kembali di channel Data dan Fakta. Malam hari ini, kita tidak hanya akan berbagi cerita, kita akan melakukan sebuah perjalanan, sebuah eksplorasi batin, menelusuri jalanan kerajaan yang penuh debu, menjelajahi ketakutan dalam diri kita yang tak kunjung reda, hingga kita dapat mendengar suara-suara yang mungkin selama ini kita salah interpretasikan. Sebelum kita memulai perjalanan ini, carilah posisi berbaring yang paling nyaman untukmu. Biarkan semua ketegangan dari hari ini menghilang. Setelah itu, tarik napas dalam-dalam. Kemudian, hembuskan secara perlahan. Lepaskan semua pikiran yang membebani dirimu. Biarkan semua itu menghilang ke dalam udara malam yang sejuk dan luas. Tutup matamu dengan lembut. Mari kita mulai cerita yang pertama ini. Di masa lampau, di sebuah kerajaan yang kemakmurannya dikenal hingga ke negara-negara lain, terdapat seorang raja yang sangat bijak. Raja ini tidak hanya menunjukkan kasih sayang kepada rakyatnya melalui perintah, tetapi juga melalui pengertian. Ia ingin memahami seberapa jauh rakyatnya bersedia untuk bertindak ketika menghadapi kesulitan. Apakah mereka akan mengeluh? Ataukah mereka akan berusaha? Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar di angkasa, sang raja diam-diam meninggalkan istananya. Ia melangkah menuju jalan utama kerajaan yang setiap hari dilalui oleh ribuan orang. Di tengah jalan yang luas tersebut, sang raja menaruh sebuah batu besar. Batu itu memiliki ketinggian hampir sejajar dengan pinggang orang dewasa. Setelah itu, ia bersembunyi di belakang deretan pohon besar di sisi jalan, menunggu dengan sabar untuk mengamati reaksi orang-orang terhadap batu besar tersebut. Pagi datang, sinar matahari mulai menerangi jalan. Orang pertama yang muncul adalah sekelompok pedagang yang sangat kaya. Mereka mengendarai kereta kuda yang megah, yang membawa barang-barang mahal dari negara lain. Ketika mereka melihat batu besar yang menghalangi jalan, mereka langsung menarik tali ke kuda mereka. Alih-alih turun untuk berusaha memindahkan batu itu, mereka malah mengeluh dengan keras. "Raja kita benar-benar tidak berguna," keluh salah satu pedagang terkaya. Bagaimana mungkin jalan utama dibiarkan dalam kondisi yang tidak terawat seperti ini? Apakah dia tidak bisa merawat kebersihan jalannya sendiri? Mereka berusaha susah payah mengarahkan kereta kuda mereka melewati tepi jalan yang sempit dan kemudian pergi sambil terus mengeluh. Peristiwa yang sama berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Para aristokrat, tentara, dan pejabat kerajaan melintasi tempat itu. Tak satu pun dari mereka yang menyentuh batu tersebut. Mayoritas justru menyalahkan raja yang dianggap tidak bertanggung jawab dan kurang cekatan dalam mengurus infrastruktur kerajaan. Suara keluhan dan tudingan menggema di jalanan itu penuh dengan nada sumbang. Matahari mulai condong ke arah barat, memancarkan cahaya oranye lembut di langit. Dari kejauhan, terlihat seorang petani yang kurang beruntung sedang dalam perjalanan pulang. Ia membawa beban berat di punggungnya. Keranjang besar berisi sayuran segar untuk keluarga tercintanya. Di sampingnya, seorang bocah lelaki kecil berjalan ceria, terkadang tertawa melihat kupu-kupu yang lewat.
Saat mereka tiba di depan sebuah batu besar, petani itu menghentikan langkahnya. Kakinya tanpa sengaja terantuk pada bagian tajam batu tersebut. Ia merasakan nyeri dan meringis, menahan rasa sakit di jari kakinya. Namun, ia tidak melontarkan sumpah serapah. Ia tidak menyalahkan jalan, tidak menyalahkan batu, dan juga tidak mengutuk rajanya. Ia memandang batu itu sejenak, kemudian beralih menatap anaknya. "Nak," katanya dengan lembut, "batu ini akan jadi bahaya bagi orang lain jika dibiarkan di sini. Jika ada orang tua atau penyandang cacat penglihatan yang melewatinya di malam hari, mereka bisa mengalami cedera serius." Petani tersebut meletakkan keranjang sayurannya di atas tanah. Ia mengangkat lengan bajunya yang sudah usang. Dengan tenaga penuh, ia mulai mendorong batu besar itu. Ia mengerang, otot-otot di lengannya kaku, dan keringat mulai membasahi dahi yang berwarna coklat. Sedikit demi sedikit, batu itu mulai bergeser. Anak laki-lakinya turut membantu, mendorong dengan tangan kecilnya sekuat yang ia mampu. Setelah waktu yang terasa melelahkan berlalu, batu itu akhirnya terguling ke tepi jalan. Jalanan kini tampak bersih dan lega. Si petani menghela napas dalam-dalam, merasakan kepuasan meskipun tubuhnya terasa lelah. Namun, ketika ia berbalik untuk mengambil keranjang sayurnya, ia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Tepat di bawah batu yang tadi, di permukaan tanah yang sebelumnya tertutupi, terdapat sebuah tas kulit kecil yang tergeletak. Petani itu mengangkatnya dengan tangan yang masih bergetar karena kelelahan. Ia membuka tas tersebut perlahan dan matanya terbelalak. Di dalamnya, ada banyak koin emas murni yang bersinar di bawah cahaya senja yang tersisa. Di antara koin-koin itu, terdapat selembar surat kecil bersegel kerajaan. Ia membukanya dan membaca dengan suara pelan. "Emas ini menjadi milik siapa saja yang mau menggeser batu ini dari jalan. Setiap halangan yang kau temui di dunia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar bagi mereka yang siap untuk melangkah." Petani itu terdiam. Ia dengan erat memeluk anaknya di tengah jalan yang kini mulai sepi. Hari itu, ia kembali, bukan hanya membawa emas yang akan mengubah kehidupan keluarganya, tetapi juga membawa sebuah rahasia besar tentang kehidupan yang tidak dimengerti oleh para pedagang kaya yang sebelumnya hanya mampu mengeluh. Dalam perjalananmu, kamu akan sering menjumpai batu besar yang tampak menghalangi jalanmu. Ego kita seringkali membuat kita ingin menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, atau bahkan menarik diri karena merasa itu bukan tanggung jawab kita. Namun, ingatlah tentang petani ini. Hambatan bukanlah siksaan. Hambatan merupakan tantangan sekaligus kesempatan. Di balik setiap kesulitan yang kamu hadapi dengan tulus dan usaha, selalu ada harta yang telah disiapkan oleh alam untukmu. Jangan hanya meratapi jalan yang sulit. Mulailah untuk menggeser batu-batu tersebut. Sebab, keberanianmu adalah kunci untuk membuka hadiah yang tak terduga. Sekarang, bayangkan kamu meninggalkan jalanan istana yang mulai sepi. Kita akan melangkah melalui taman bunga yang sangat luas di bawah sinar bulan. Aroma melati dan sedap malam menyentuh indera penciumanmu, memberikan ketenangan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Di ujung taman ini, terdapat sebuah gubuk kayu kecil
milik seorang pertapa tua yang mampu mengubah bentuk apapun. Mari kita dengarkan cerita kedua malam ini. Sebuah perjalanan tentang hati yang gelisah. Sebuah kisah berjudul, "Kamu Tidak Bisa Menghindar dari Dirimu Sendiri." Di dalam dinding pondok pertapa itu, terdapat seekor tikus kecil. Ukurannya sangat kecil, dengan bulu abu-abu yang lembut dan sepasang mata bulat yang selalu siaga. Namun, di balik ukuran yang kecil itu, tersimpan rasa takut yang sangat mendalam. Tikus tersebut hidup dalam ketakutan yang tiada henti. Baginya, setiap bayangan adalah bahaya, dan setiap suara menandakan kemungkinan kematian. Rintangan terbesarnya adalah seekor kucing penjaga yang ada di pondok tersebut. Kucing itu memiliki kuku yang tajam dan pandangan yang dingin. Setiap kali tikus kecil ini ingin keluar untuk mencari remahan roti, ia bisa merasakan detak jantungnya berpacu, seolah-olah jantungnya ingin keluar dari dadanya. Ia merasa hidupnya sangat tidak adil. Ia membenci tubuhnya yang kecil. Ia membenci kelemahannya. Dan ia membenci rasa takut yang selalu mengikat kakinya. Suatu malam, dengan sisa keberanian yang ada padanya, tikus itu mendekati sang pertapa yang sedang meditasi. Dengan suara yang bergetar, ia meminta, "Wahai guru yang bijaksana, saya sudah lelah hidup dalam rasa takut. Saya ingin menjadi kuat. Saya ingin menjadi makhluk yang ditakuti, bukannya makhluk yang selalu bersembunyi. Tolong, ubahlah saya menjadi kucing, supaya saya tidak lagi merasa takut kepada kucing itu." Sang pertapa membuka matanya perlahan dan memandang si tikus dengan tatapan yang sangat menenangkan. Tanpa banyak bicara, sang pertapa menggerakkan tangannya. Seketika, cahaya berwarna emas menyelimuti tubuh si tikus. Ia merasakan tubuhnya tumbuh, bulunya menjadi lebih tebal, dan cakarnya memanjang. Dalam sekejap, ia telah berubah menjadi seekor kucing yang perkasa. "Terima kasih, guruku," ujarnya dengan bangga. Ia melangkah keluar dengan percaya diri. Kucing penjaga yang sebelumnya ditakutinya, kini hanya memandangnya dengan rasa heran. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Ketika ia berjalan di halaman, tiba-tiba terdengar suara gonggongan keras dari balik pagar. Seekor anjing besar milik tetangga muncul dengan gigi yang menggeram. Tiba-tiba, kucing baru itu merasakan pengalaman yang sangat dikenal. Bulu-bulunya tegak, kakinya bergetar, dan ia segera berlari kembali ke dalam pondok dengan detak jantung yang cepat. Ketakutan itu kembali menyergapnya. Ia kembali kepada sang pertapa. "Guru, ternyata menjadi seekor kucing tidaklah mencukupi. Anjing itu jauh lebih menakutkan. Tolong, ubahlah aku menjadi seekor anjing." Sang pertapa tersenyum tipis dan kembali menggerakkan tangannya. Sekarang, si kucing telah berubah menjadi anjing perkasa dengan gonggongan yang keras. Ia merasa sangat kuat. Hingga suatu saat, ia mendengar suara menggeram dari hutan yang berbatasan dengan taman. Seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak. Anjing itu tiba-tiba menjadi kaku. Semua keberaniannya hilang. Ia berlari kembali dengan ekor terjuntai di antara kakinya mencari tempat aman di bawah jubah sang pertapa. Guru, harimau, adalah penguasa hutan. Tidak ada yang lebih kuat darinya. Jadikanlah aku seekor harimau,
maka aku akan terbebas dari rasa takut ini selamanya. Ia memohon dengan penuh harapan. Untuk ketiga kalinya, pertapa itu mengikuti kehendaknya. Kini, di depan pertapa tersebut, terdapat seekor harimau yang sangat megah, dengan pandangan tajam dan langkah yang menyebabkan getaran di tanah. Harimau itu melangkah ke dalam hutan dengan rasa bangga. Ia merasa tidak ada yang bisa mengganggunya. Namun, ketika ia sedang bersantai di bawah pohon besar, terdengar suara ranting yang patah. Ia mencium aroma yang sangat asing, aroma keringat manusia. Ia berbalik dan melihat seorang pemburu sedang mengarahkan senapannya ke arahnya. Pada saat itu, sang harimau merasakan ketakutan yang teramat hebat dalam hidupnya. Meskipun tubuh dan kekuatannya luar biasa, ia merasa sangat kecil di hadapan pemburu tersebut. Ia melarikan diri, merayap kembali ke tempat tinggal sang pertapa dengan nafas yang tersengal-sengal. Sang pertapa menatap harimau itu, lalu dengan suara yang rendah dan dalam, ia menyatakan, "Aku bisa mengubah bulumu, bisa mengubah taringmu, dan bisa memberimu kekuatan sekuat raja hutan. Namun, tidak ada sihir di dunia ini yang mampu mengubah apa yang ada di dalam hatimu." Dengan satu sentuhan lembut, sang pertapa mengubah harimau itu kembali menjadi seekor tikus kecil. "Kembalilah menjadi tikus, anakku," bisik sang pertapa. "Karena meski aku memberimu tubuh sebesar gunung, kau tetap memiliki hati seekor tikus. Kau akan selalu merasa ketakutan karena kau belum berdamai dengan dirimu sendiri." Tikus itu menundukkan kepalanya. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia bukan sedang melarikan diri dari kucing, anjing, harimau, atau pemburu. Ia sebenarnya tengah berusaha menghindari bayangan rasa takut yang ia tanam dalam jiwanya. Cerita ini menjadi cerminan bagi setiap orang yang sering merasa bahwa kebahagiaan dan ketenangan akan tiba saat kita mengubah keadaan di luar diri kita. Kita berpikir bahwa kalau kita memiliki lebih banyak uang, jabatan yang lebih tinggi, atau penampilan yang lebih menarik, maka rasa takut dan kecemasan kita akan sirna. Namun, kenyataannya adalah kau tidak akan bisa melarikan diri dari dirimu sendiri. Jika kau selalu membawa hati yang penuh kecemasan kemanapun kau pergi, maka kecemasan itu akan senantiasa bersamamu. Kedamaian sejati tidak diperoleh dengan mengubah dirimu, tetapi dengan mengubah cara pandang hatimu terhadap dunia. Jangan terlalu fokus pada mengubah duniamu sebelum kamu berani mengubah hatimu. Karena kekuatan sejati muncul dari keberanian untuk menerima diri sendiri apa adanya. Terima kasih karena masih setia berjaga dalam keheningan malam ini. Kita sudah belajar bahwa perubahan pada penampilan luar tidak akan pernah bisa menghilangkan ketakutan yang mengakar di dalam hati. Sekarang, mari biarkan rasa tenang menyelimuti jiwamu seperti embun yang perlahan turun dan membasahi dedaunan. Setelah kita menyadari bahwa kedamaian yang sejati berasal dari keberanian yang ada dalam hati, sekarang biarkanlah imajinasimu menjauh dari taman bunga yang nyaman itu. Bayangkan dirimu melangkah di atas permukaan pasir yang luas, di bawah langit yang cerah walaupun matahari terasa sangat panas. Kita akan mengikuti jejak langkah sekelompok pelancong beserta mentor mereka di tengah gurun yang tak berujung.
Dalam perjalanan ini, kita akan menyaksikan bagaimana ketulusan diuji oleh beban yang tampaknya tidak masuk akal, dan bagaimana sebuah keajaiban seringkali memerlukan pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Mari kita masuki cerita ketiga kita malam ini. Sebuah cerita mengenai keajaiban yang tak terduga. Di bawah sinar matahari yang terik seolah membakar langit, seorang pengajar melangkah memimpin anak-anaknya melewati gurun yang sangat luas. Pasir yang mereka jejakkan terasa membara di kaki, sementara angin kering bertiup membawa debu yang membuat sulit bernapas. Perut mereka sudah lama berbunyi, karena kelaparan dan tenggorokan mereka terasa kering seperti tanah yang pecah. Bibir mereka pecah karena dehidrasi yang parah. Tiba-tiba, di tengah rasa lelah yang memuncak, pengajar itu berhenti. Ia memandang murid-muridnya satu persatu dengan tatapan yang tenang namun menyimpan misteri. Ia menunjuk ke arah batu-batu yang tersebar di antara pasir. "Setiap dari kalian," kata sang pengajar dengan suara yang jelas, "ambil satu batu. Kita akan membutuhkannya nanti." Murid-murid itu saling memandang dengan bingung. Kenapa dalam keadaan selemah ini, mereka malah diminta untuk membawa beban tambahan? Beberapa dari mereka, yang sepenuhnya percaya pada sang guru, langsung membungkuk dan mencari batu terbesar yang dapat mereka angkat. Meskipun punggung mereka terasa nyeri, dan kaki mereka bergetar menahan berat, mereka memeluk batu-batu itu dengan penuh semangat. Namun, ada pula yang merasa ragu. Mereka saling berbisik di belakang. "Untuk apa batu ini? Ini hanya akan membuat kita lebih lambat. Dia pasti sedang berbicara dengan cara yang aneh lagi." Jadi, demi memenuhi tanggung jawab, mereka hanya mengambil batu kecil seukuran kerikil yang bisa tercekat di telapak tangan. Mereka tertawa pelan, merasa paling pintar karena tidak membebani diri dengan batu yang berat. Perjalanan pun terus berlanjut. Jam demi jam berlalu di tengah terik yang menyengat. Para murid yang memikul batu besar mulai terjatuh. Keringat mereka mengucur hingga membasahi jubah yang penuh debu. Dengan napas yang terengah-engah, mereka mengeluh kepada sang guru, "Kami sudah tidak makan sejak pagi. Tidak ada air. Dan sekarang, beban berat ini kami hampir tidak bisa melangkah lagi." Sang guru tidak memberikan jawaban. Ia terus berjalan dengan langkah yang mantap, seolah tak terpengaruh oleh terik atau kelelahan. Sementara itu, murid-murid yang membawa kerikil kecil terus mengejek teman-teman mereka. "Lihatlah kalian, betapa malangnya situasi kalian. Mengapa tidak membuang saja batu itu? Hidup ini harus cerdas, bukan hanya mengikuti." Saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan memanjang di permukaan bukit pasir, mereka sampai di tepi sebuah sungai yang bening. Para murid cepat-cepat berlari, menenggelamkan wajah mereka di air dingin, meminumnya layaknya anak kecil yang baru menemukan kehidupan kembali. Setelah rasa haus mereka terpuaskan, sang guru berdiri di pinggir sungai dan berkata, "Sekarang, bawalah batu-batu kalian ke dekatku." Sang guru mengangkat tangannya ke langit yang mulai berwarna oranye. Dengan cara yang luar biasa, setiap batu yang ada di hadapannya perlahan-lahan berubah bentuk. Permukaan batu yang keras menjadi lembut,
warnanya berganti, dan aroma yang sangat wangi mulai tercium. Setiap batu besar itu bertransformasi menjadi hidangan yang sangat nikmat, sebuah perayaan yang hangat dan memuaskan. Murid-murid yang sebelumnya berjuang keras mengangkat batu besar, kini bersorak bahagia. Mereka berkumpul dalam lingkaran, menikmati hidangan yang sangat lezat itu sampai merasa sangat kenyang. Sementara itu, murid-murid yang hanya membawa kerikil kecil hanya bisa terdiam tanpa suara. Di depan mereka hanya tersedia sedikit makanan, bahkan tidak cukup untuk mengatasi rasa lapar yang selama ini menyiksa perut mereka. Air mata penyesalan mulai mengalir di wajah mereka saat menyaksikan teman-teman mereka bersukacita. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, sang guru memberikan instruksi yang sama kembali. Ambillah sebuah batu. Kali ini, situasinya berubah. Murid-murid yang tadi malam merasa lapar, berlarian mencari batu yang paling besar dan berat. Bahkan, ada yang berusaha membawa 2 batu sekaligus. Mereka beranggapan, jika aku mengangkat beban yang lebih berat, pesta yang diterima nanti akan lebih meriah. Sementara itu, murid-murid yang sudah kenyang semalam memilih batu yang lebih sederhana, merasa cukup dengan pengalaman mereka. Mereka berjalan jauh dengan semangat, membayangkan makanan lezat di akhir perjalanan. Namun, sesaat sebelum tiba di gerbang sebuah kota yang megah, sang guru berhenti dan memandang mereka dengan tatapan yang sangat mendalam. Sekarang, sang guru berkata dengan lembut, "Buanglah batu-batu kalian." Semua siswa terdiam, wajah mereka tampak pucat. "Namun guru, bagaimana dengan makanan kami? Bagaimana dengan keajaiban tersebut?" Sang guru menggeleng perlahan. "Tak akan ada keajaiban hari ini, sebab kali ini kalian membawa batu-batu itu bukan karena kepercayaan atau ketaatan, melainkan karena perhitungan. Kalian hanya ingin menukar beban dengan imbalan yang diharapkan. Keajaiban tidak muncul di hati yang penuh dengan perhitungan." Cerita ini mengingatkan kita bahwa keajaiban yang sesungguhnya dalam hidup seringkali berasal dari ketulusan dan ketaatan yang tanpa syarat. Seringkali kita merasa beban hidup ini sangat berat. Namun, kita seringkali lupa bahwa setiap beban yang kita galang dengan penuh syukur sebenarnya adalah persiapan untuk berkat yang akan dihantarkan. Di sisi lain, jika kita berbuat baik atau memikul tanggung jawab hanya karena menginginkan imbalan yang besar, maka makna dari tindakan tersebut akan pudar. Jangan menjalani hidup dengan selalu mempertimbangkan setiap perbuatan baik, karena hadiah terbesar diberikan kepada mereka yang berani melangkah dengan keyakinan meskipun belum melihat hasilnya. Kini saatnya kita memasuki tahap akhir dari rangkaian cerita ini. Ini adalah sebuah pelajaran tentang suara-suara yang sering kali mengganggu telinga kita, tetapi belum tentu perlu kita simpan dalam hati. Tinggalkanlah hamparan pasir yang luas itu. Bayangkan dirimu kini berada di tengah hutan tropis yang lebat setelah hujan berhenti. Tanah di bawah kakimu terasa lembab dan empuk. Sementara aroma tanah yang basah memenuhi paru-parumu menghadirkan kesegaran yang mendalam. Di sini, di antara akar-akar pohon besar yang ditutupi lumut, terdapat sebuah lubang yang dalam dan gelap,
yang akan menjadi latar belakang bagi kisah terakhir kita. Kita akan mempelajari tentang dua makhluk kecil yang terjebak dalam keputusasaan. Dan bagaimana satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menutup telinga dari lingkungan sekitar. Mari kita lihat. Di suatu bagian hutan yang lebat, di mana pepohonan bersentuhan satu sama lain menutupi langit, terjadi sebuah insiden kecil yang mengubah segalanya bagi dua ekor katak yang bersahabat. Ketika mereka melompat dengan penuh kegembiraan melewati genangan air sisa hujan, mereka tidak menyadari adanya sebuah lubang pembuangan yang sangat dalam dan berlumpur di balik semak-semak. Dengan sekali tergelincir, keduanya jatuh terjerembab ke dalam kegelapan lubang itu. Dinding lubang tersebut sangat curam, licin karena lumpur, dan permukaannya tampak tidak memberikan ruang untuk berpijak. Ini terlalu dalam. Usaha untuk keluar dari sana tidak ada artinya. Kalian sudah selesai. Kata lainnya menambahkan, dengan nada yang sama pahitnya. Sangat disayangkan untuk teman kita. Kalian seharusnya menerima kenyataan ini. Kalian sudah dianggap hilang. Namun, kedua katak yang terperosok di dalam lubang itu tidak ingin menyerah. Mereka mulai melompat sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap lompatan mengangkat mereka sedikit lebih tinggi. Namun, tanah yang licin selalu membuat mereka terjatuh kembali ke dalam kegelapan. Kaki mereka mulai terasa lelah, napas mereka semakin cepat. Tetapi, masih ada harapan. Sayang sekali, suara dari atas semakin nyaring dan lebih mengancam daripada lubang itu sendiri. Berhentilah, teriak orang-orang di atas. Kalian hanya menghabiskan sisa energi yang ada. Lihat ke atas. Lubang ini sangat tinggi. Terimalah keadaan kalian. Kami pun akan bertindak sama jika berada di posisi itu. Mendengar ejekan yang tidak henti-hentinya, salah satu katak mulai tergoyahkan. Ia melihat ke atas, lalu menatap temannya yang masih terus melompat. Ia membiarkan kata-kata putus asa itu merayap ke dalam hatinya. Mungkin mereka benar, pikirnya. Ia pun menghentikan usahanya, menutup matanya dengan pasrah, dan membiarkan tubuhnya terbenam dalam lumpur dingin di dasar lubang sampai napasnya yang terakhir. Namun, katak yang lainnya tidak menyerah. Ia terus melompat dengan semangat yang sepertinya tak ada habisnya. Walaupun orang-orang di atas berteriak lebih kencang agar ia berhenti, justru ia tampak semakin antusias. Ia tidak membalikkan badan, tidak memberikan jawaban, hanya terus fokus pada cahaya yang bersinar di atas sana. Malam mulai tiba dan suara guntur menggema di kejauhan. Langit terbuka dan hujan kembali turun sangat deras. Air mulai memenuhi lubang itu, menggeser lumpur di dasarnya. Tiba-tiba, angin kencang menerbangkan buah alpukat yang sudah masak dari pohon di sekitarnya, dan buah itu jatuh tepat ke dalam lubang. Katak yang masih hidup itu melihat peluang besar. Ia memanjat ke atas buah alpukat yang terapung di permukaan air hujan yang semakin tinggi. Dengan satu lompatan terakhir yang sangat kuat, didorong oleh angin yang seolah memberinya kekuatan, ia berhasil keluar dari lubang tersebut dan mendarat di atas rumput yang lembut. Ia telah mendapatkan kebebasan. Para klien terdiam, mereka mengelilinginya dengan wajah penuh rasa heran. "Bagaimana kamu bisa melakukan itu?"
tanya mereka. Bukankah kamu telah mendengar kami berkali-kali memintamu untuk berhenti? Katak itu hanya tersenyum lebar, memandang mereka dengan wajah polos yang tenang. Maafkan saya, ia menyampaikan dengan bahasa tubuh dan suara yang serak. Saya agak mengalami kesulitan mendengar. Kata-kata lainnya terdiam. Katak itu melanjutkan. Selama kalian berteriak dari atas sana, saya mengira kalian sedang memberi semangat agar saya tidak menyerah. Karena saya tidak bisa mendengarkan kata-kata kalian, saya hanya bisa membayangkan bahwa kalian sangat ingin melihat saya selamat. Ternyata kunci keselamatannya bukanlah kemampuan luar biasa, melainkan ketidakmampuannya untuk mendengar keraguan dari orang lain. Dalam hidup ini, kamu akan selalu dikelilingi oleh suara-suara yang mencoba memberikan batasan untuk dirimu. Ada suara-suara yang mengatakan, kamu tidak bisa, suara-suara yang mendorongmu untuk menyerah sebelum mencoba, atau suara-suara yang hanya menyebarkan ketakutan mereka sendiri. Ingatlah cerita tentang katak ini, tidak semua suara patut didengar. Kadang-kadang, cara paling efektif untuk bertahan dan mencapai kesuksesan adalah dengan menutup telinga terhadap semua bentuk keraguan dan sikap pesimis. Hemat energimu untuk melompat, bukan untuk mendengarkan orang-orang yang tidak menginginkanmu berhasil. Sebab apa yang kau dengar akan menjadi apa yang kau percayai, dan apa yang kau percayai akan menentukan takdirmu. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga ke titik paling hening. Sekarang, biarkan gemadari, lompatan katak yang berani tadi perlahan menurun, menyatu dengan kesunyian malam yang mulai mendekapmu dengan erat. Kita telah menembus perjalanan yang panjang, melintasi jalanan kerajaan, taman pesulap, gurun yang gersang, hingga ke kedalaman hutan hujan. Malam semakin larut dan bintang-bintang di luar sana tampak berkelap-kelip seperti saksi bisu atas setiap hikmah yang baru saja kita tanam di dalam hati. Sebelum kau benar-benar membiarkan dirimu hanyut ke dalam samudera mimpi, mari kita bawa pulang setiap permata kebijaksanaan yang telah kita temukan malam ini. Ingatlah kembali tentang batu besar di tengah jalan kerajaan. Dunia mungkin seringkali meletakkan rintangan di hadapanmu, namun kini kau tahu bahwa rintangan itu bukanlah tembok penghalang, melainkan undangan. Untuk menemukan kantong emas yang tersembunyi, janganlah gentar saat langkahmu terasa berat, karena keberanianmu untuk memindahkan beban adalah kunci yang membuka pintu keberkahan yang tak terduga. Bawalah juga kenangan tentang tikus kecil yang ingin menjadi harimau. Di saat kau merasa ingin mengubah segala hal di luar dirimu demi mencari rasa aman, berhentilah sejenak. Sadarilah bahwa kekuatan yang kau cari tidak ada pada taring atau cakar, melainkan pada ketenangan jiwamu. Janganlah kau sibuk mengganti wujudmu, tapi beranikanlah hatimu. Sebab seseorang dengan hati yang merdeka akan tetap merasa damai bahkan di tengah badai sekalipun. Lakukanlah kebaikan karena engkau memang ingin menjadi baik, bukan karena engkau mengharapkan imbalan segera. Keajaiban sejati hanya akan singgah pada hati yang bersih, yang sanggup memikul beban dengan penuh kerelaan tanpa pernah bertanya apa yang akan kudapatkan nanti. Dan terakhir, simpanlah pelajaran dari katak yang terus melompat dalam kesunyian telinganya. Di dunia yang penuh dengan suara-suara sumbang, suara yang meragukan mimpimu, atau suara yang memintamu untuk menyerah, jadilah sedikit tuli untuk kebaikanmu sendiri. Biarkan suara hatimu menjadi satu-satunya kompas yang kau ikuti. Anggaplah setiap keraguan orang lain sebagai sorak-sorai semangat yang memacumu untuk melompat lebih tinggi. Kini,
tugasmu hari ini telah usai. Kau telah menjadi pemenang atas harimu sendiri. Kau telah memindahkan batumu. Kau telah mendamaikan tikus di dalam dadamu. Kau telah memikul bebanmu dengan iman. Dan kau telah menutup telingamu dari kebisingan yang sia-sia. Bayangkan cahaya putih yang lembut menyelimuti seluruh tubuhmu. Dari ujung rambut hingga ujung jari kaki, memberikan rasa hangat dan perlindungan yang sempurna. Kau adalah cahaya yang berharga. Kau adalah pribadi yang penuh dengan potensi keajaiban. Tidurlah dengan senyum di wajahmu, karena engkau tahu bahwa di balik kabut malam ini ada fajar baru yang akan menyambutmu dengan segala kemungkinan yang indah. Biarkan pikiranmu mengawang, mengikuti aliran air sungai yang tenang, menuju ke sebuah tempat di mana hanya ada kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi gambar, hanya ada keheningan yang membuaimu semakin dalam, semakin lelap, dan semakin damai. Selamat malam jiwa-jiwa yang penuh cahaya. Sampai jumpa di kisah menenangkan berikutnya di Data dan Fakta. Tidurlah yang nyenyak, benar-benar nyenyak.